Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qasatna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifadah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembelajaran kita daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Sekarang kita akan bahas tentang furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Faslun fi furudil wudu. Bab pembahasan tentang hal-hal yang wajib ketika wudu. Jadi ketika kita mau wudu jangan sembarangan wudu. Karena ketika kita mau wudu ada hal-hal yang mesti kita perhatikan, ada rukun-rukunnya, ada hal-hal yang wajib yang jika seandainya kita tinggalkan hal-hal tersebut maka nggak sahlah wudu kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan wudu itu ada yang kita mesti perhatikan, bahwasanya wudu ini adalah syariatnya nabi-nabi terdahulu. Jadi para nabi zaman dahulu tuh mereka berwudu. Ada syariat di para nabi mereka itu berwudu. Tapi dibahas sama ulama, apakah umat para nabi-nabi sebelum kita itu mereka juga wudu? Jawabannya tidak. Jadi yang berwudu itu atau syariat wudu cuman ada di para nabi-nabi sebelum kita. Adapun umatnya nggak ada. Nah, wudu ini merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu nggak ada wudu, nabi-nabi mereka ada wudu. Furudul wudu sittatun. Rukun wudu ada 6. Fardhu wudu ada 6. Yang pertama, niyah raf'il hadas atau at-tahara lis-shalah atau nahwi dzalik. Yang pertama, rukun wudu adalah niat. Niat wajibnya dalam hati. Nah, ketika orang mau wudu, dia niatnya niat apa? Pertama, dia itu bisa meniatkan dalam hatinya dia untuk mengangkat hadas. Niat yang pertama yang terniatkan bisa raf'al hadas, untuk mengangkat hadas. Atau bisa juga ente niatkan untuk bersuci buat sholat. Yang kedua. Atau bisa juga ente niatkan buat fardhul wudu, buat kewajiban wudu, maka bisa ente pilih satu-satu terserah. Dan kalau ente misalkan gabungkan, hukumnya boleh nggak? Hukumnya boleh. Dalam hati kita niatkan, saya berniat untuk fardhu wudu dan untuk mengangkat hadas, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, ini pendapatnya jumhur ulama. 3 mazhab mengatakan bahwasanya niat ketika wudu wajib. Kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan nggak wajib niat wudu. Terus bagaimana mereka memahami hadis Nabi Muhammad SAW? Innamal a'malu binniyat. Nah, kata mereka nih, kata mazhab Hanafi, itu maksudnya apa? Innama kamalul a'mal binniyat. Takdir kalamnya begitu. Sesungguhnya kesempurnaan amal dengan niat. Itu kata mazhab Hanafi. Makanya mereka mengatakan apa? Nggak wajib buat niat ketika wudu. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Maliki, dan juga Hanbali mengatakan wajib niat. Terus bagaimana mereka jumhur ulama memaknai hadis tadi? Innamal a'malu binniyat, maksudnya innama sihhatul a'mal binniyat. Kalau Hanafi kamal, kalau kita Syafi'i dan juga jumhur mengatakan apa? Sihhah. Nah, misalkan seseorang dia berhadas. Kan orang batal wudu ini karena hadas, ya. Dan hadas itu banyak. Ketika orang dia misalkan tidur, maka dia hadas. Dia punya wudu batal. Ketika orang buang air kecil, dia hadas. Dia punya wudu juga batal. Dia buang air besar, hadas. Dia punya wudu juga batal. Nah, misalkan ada permasalahan, ada seseorang dia itu misalkan hadasnya banyak nih. Dia hadasnya itu batal wudunya karena dia itu buang air kecil, karena buang air besar, karena tidur, banyak tuh hadasnya dia. Nah, misalkan dia niatnya itu wudu untuk cuma sekedar mengangkat satu hadasnya. Saya nih wudu niatnya untuk mengangkat hadas karena saya tadi tidur. Padahal dia hadasnya tadi banyak. Dia hadasnya karena kencing, karena buang air kecil, karena BAB juga. Tapi dia jembetin cuma berapa? Satu doang. Atau bagaimana? Sah nggak wudunya? Jawabannya sah. Wudunya sah. Meskipun dia cuma meniatkan untuk mengangkat satu hadas, maka sah wudunya dia. Walau nawa rafa'a ba'dil ahdath ka'annama aw bala fanawa rafa'a hadatsin naum la al-baul sahha. Li'anna al-hadatha la yatajazza. Idza irtafa'a ba'dahu irtafa'a kulluhu. Jika seseorang dia itu hadasnya banyak, dia batal wudunya karena hal yang banyak. Tapi dia
cuman meniatkan untuk mengangkat hadas yang satu yang tadi terjadi pada diri dia, maka wudunya dia sah. Inda ghaslil wajhi. Nah, niat ini kapan wajibnya? Ente mau wudu nih, niatnya kapan? Jawabannya, ente niat wudu itu wajibnya ketika membasuh muka. Basuhan pertama yang kena muka, ente di situ wajib buat niat wudu. Jadi kalau ente misalkan ambil air nih, ente niat wudu dalam hati kapan? Ketika ente cuci tangan. Sah nggak wudunya? Nggak sah. Ente misalkan mau wudu nih, ente niat wudu kapan? Pas lagi buka keran. Sah nggak? Nggak sah. Harusnya kapan dia? Ketika dia kena muka. Inda ghasl wajah, ketika dia mencuci mukanya baru dia niat wudu. Kalau sebelum itu maka nggak sah. Nah, niat wudu ini ada dua macam kata para ulama. Ada yang niat mustahabbah, ada niat yang wajibah. Kalau ente niat wudu pas basuh tangan begitu, itu dapat niat, tapi niatnya yang sunnah. Jadi intinya apa? Ketika seseorang dia itu niat wudu, dia niat wudunya itu ketika dia membasuh tangannya atau ketika dia buka keran, kemudian berhenti niat tersebut sampai di situ aja. Ketika sampai wajah dia nggak niat, maka wudunya dia nggak sah. Kecuali ketika misalkan dia, nih pas dia cuci tangan nih, ya Allah niat mau wudu ya Allah, set. Nah ini masih pasang niat nih, masih pasang niat. Pas dia sampai muka, set, ini masih niat atau masih sambung niatnya? Ya Allah nih niat mau wudu ya Allah. Kalau dia pas sampai basuhan pertama, dia berhentikan niatnya, maka sah. Tapi kalau niat tersebut berhenti sebelum sampai ke muka, maka nggak sah. Wayanwi salisul baul wa nahwihi istibahata fardhus shalah. Nah, khusus buat orang yang punya penyakit beser, orang yang kencing terus, tiap menit bisa kencing mulu, oke sering kencingnya dia. Atau bisa juga masuk pembahasan ini orang yang perempuan yang istihadah, perempuan yang istihadah. Nah, buat orang yang model seperti ini, bagaimana dia niat wudunya? Dia niat wudunya buat apa? Buat agar boleh sholat. Orang yang salisul baul, yang itu punya penyakit beser, atau misalkan wanita sedang istihadah, dia nggak boleh wudu untuk niat ngangkat hadas, nggak boleh. Ketika orang salisul baul, orang penyakit beser, atau perempuan istihadah, dia niat wudunya untuk mengangkat hadas, wudunya nggak sah. Karena kenapa? Karena dia itu tidak akan terangkat hadasnya dia. Jadi dia niat wudu buat apa? Cuma sekedar untuk biar bisa sholat, bukan untuk mengangkat hadasnya dia. Wa in tawadda'a lis-sunnah nawa istibahah as-shalah. Begitu juga ketika misalkan dia itu yang tadi nih si salisul baul sama yang istihadah, dia misalkan niat wudu mau buat sholat sunnah. Dia niatnya buat apa tuh wudunya? Angkat hadas atau buat biar boleh sholat? Biar boleh sholat. Meskipun dia niat sholatnya itu buat sholat yang sunnah, dia tetap tidak boleh buat niat wudu ngangkat hadas, nggak boleh. Dia harus wudunya itu niatnya untuk apa? Biar boleh sholat. Nah, orang yang salisul baul, yang punya penyakit beser, atau wanita yang sedang istihadah, dia itu hukumnya seperti orang yang tayamum. Kesamaannya apa? Orang tayamum, dia itu hadasnya tidak akan terangkat. Begitu juga orang yang beser. Dia mau wudu berkali-kali pun, di ribuan kali pun wudu, hadasnya dia nggak bakal terangkat. Orang yang tayamum nih, ribuan kali di tayamum. Orang yang istihadah atau orang yang beser, ribuan kali di wudu, hadas dua orang ini nggak bakal terangkat. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, dia itu cuman boleh sholat wajibnya sekali aja. Orang tayamum nih, dia tayamum. Sekali tayamum, dia cuman boleh buat satu kali sholat. Misalkan tayamum buat sholat zuhur. Pertanyaannya, dia nanti mau asar nih, bisa pakai tayamum tadi nggak sholatnya? Nggak bisa, wajib dia tayamum lagi. Begitu juga orang yang beser. Wudunya dia cuman boleh buat satu kali sholat. Nggak bisa dipakai buat berkali-kali sholatnya. Nah, kalau kita kan orang-orang normal nih, orang-orang yang sehat, satu kali wudu bisa buat berapa kali sholat? Berkali-kali, sampai ente 40 tahun ente nggak batal wudu, ente pakai bisa. Kalau misalkan bisa. Kalau misalkan ente hidup 60 tahun, ente sholat pakai satu wudu, boleh nggak? Boleh aja ketika ente nggak batal. Tapi kan itu nggak terjadi. Kemudian yang kedua, rukun wudu yang kedua adalah itu ghusl wajah, mencuci muka. Dan muka itu batasannya dari mana? Wa hadduhu ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa maqbali dzaqanihi
وما بين أذنيه منه الغمم والهدب والحاجب والعذار والعنفقة وبشر الشعر وإن كثف وشعر اللحية وشعر العارض فإن خف غسل ظاهره وباطنه وإن كثف غسل ظاهره ويستحب تخليل اللحية الكثة بأصابعه من أسفلها. Dan muka batasannya dari mana? Ma baina manbati sya'ri ra'sih. Dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Dari sini nih disebutnya muka. Dari sini kita nih tempat tumbuhnya rambut, set nih semua nih yang atas disebutnya muka. Sampai kemana? Sampai bawah. Sampai zakon. Sampai bagian dagu. Namanya muka. Itu yang memanjangnya. Kalau yang lebarnya bagaimana? Dari ujung ma baina udhunai. Dari telinga sini kuping kanan kita sampai kuping kiri. Disebutnya muka. Nah, wajib juga ketika kita mencuci muka harus ini kita nih alis terkena harus dicuci. Bulu mata harus kena dicuci. Kumis harus kena dicuci. Bibir yang merah-merahnya nih harus kena tercuci. Kalau ada orang dia wudhu dan dimingkem gini pas muka nggak sah wudhunya. Karena kenapa? Dia ini kan wajibnya zahir ini wajib buat dicuci. Tapi dia pas wudhu mingkem gini maka nggak sah wudhunya dia. Kemudian juga jambang, yang punya jambang nih wajib dicuci. Jambang sebelah sini. Ini juga nih anfaqah. Apa nih bahasa Indonesia? Sebelah sini nih anfaqah. Bukan jenggot, nih jenggot kan di sini. Zakon. Tapi ini bawah, bibir bawah nih ada rambut biasa itu apa namanya? Bahasa Arabnya anfaqah. Bahasa Indonesia biasanya nggak tahu. Pokoknya anfaqah nih rambut yang ada di bawah bagian bibir bawah wajib juga dicuci. Hatta meskipun ada orang dia tumbuh rambutnya itu di pipinya dia, wajib juga dicuci. Pokoknya semua yang ada di muka ini harus dicuci. Yang zahir-zahirnya wajib dicuci. Yang nggak wajib apa? Bagian dalam. Bola mata ente itu nggak wajib karena itu bagian batin. Kemudian juga atas hidung wajib nggak? Atas hidung wajib nih, wajib. Sininya juga, kecuali yang nggak wajib mana? Bagian dalam hidung. Dan ketika kita membasuh atau mencuci muka, wajib sebagian juz'un naras, wajib sebagian kepala itu kena juga air. Meskipun kepala disebutnya wajah, bukan muka, bukan. Tapi ketika kita wudhu, sebagian kecil daripada kepala harus kena air. Karena kenapa? Ma la yatimul wajibu illa bih fahuwa wajib. Jadi yang dekat-dekat perbatasan muka tuh, kepala sini tuh, atas kepala dikit harus kena. Sini kita ini juga harus kena air. Bawah-bawah sini juga harus kena air. Yang pinggiran-pinggiran perbatasan-perbatasan tuh wajib kena air. Nah, kemudian bagi yang punya jenggot, maka jenggotnya wajib nggak buat dicuci? Wajib dicuci. Jenggotnya ada dua model. Ada jenggot tebal, ada jenggot yang tipis. Kalau jenggot yang tipis, dia itu wajib dicuci bagian luarnya dan juga dalamnya. Yang tipis. Nah, patokan atau batasan seseorang dikatakan jenggotnya tipis itu bagaimana? Ketika orang lagi berbicara sama dia, ente misalkan lagi ngobrol sama dia sekarang nih, bisa kelihatan apanya? Basyarahnya, bisa kelihatan kulitnya. Tipis. Kayak ini kan ente ngobrol sama dia kelihatan kulit apa namanya? Kulit dagu. Tapi kalau misalkan ente ngobrol sama orang, ente lihat jenggotnya dia dan nggak bisa terlihat kulit dagunya dia, maka jenggotnya dia dikatakan tebal. Nah, bagi yang jenggotnya tebal, cuman wajibnya apa? Dia itu mencuci bagian luarnya aja, dalamnya nggak usah. Nah, ini ditimbul permasalahan nih. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Nasallallahu. Misalkan seseorang dia punya dua kepala, disebutin sama para fuqaha, tubuhnya satu, badannya satu, cuman naudzubillah min dzalik dia itu kepalanya dua. Nah, pertanyaannya dia itu wajibnya mencuci satu kepala aja atau dua-duanya? Kata para fuqaha harus dua-duanya wajib dicuci. Wa man lahu wajhan min qibalihi wajaba ghasluhuma aw ra'san. Kalau misalkan orang punya dua kepala atau punya dua wajah, maka dua-duanya wajib untuk dicuci. Bisa ada terjadi orang begitu kan? Tapi biasanya orang yang begitu hidupnya nggak lama. Dia baru lahir, biasanya langsung meninggal, biasanya begitu. Tapi kalau misalkan dia ada orang begitu, dia lahir kemudian sampai lama hidupnya, maka ente yang belajar fikih ente kasih tahu. Wa yustahabbu takhlil al-lihya al-kathah bi asabi'ihi al-yumna min asfal. Dianjurkan buat orang yang jenggotnya lebat, jenggotnya tebal, dia menyela-nyelakan jenggotnya dengan tangan kanannya.
Tapi untuk orang yang muhrim, itu muhrim yang sedang ihram, baik di ihram karena haji atau umrah, tidak dianjurkan buat dia, kata Imam Al-Ramli, tidak dianjurkan buat orang yang muhrim yang sedang ihram, baik haji atau umrah, untuk menyela-nyalakan jenggot dia yang tebal. Al-thalith, ghaslul yadain ma'al mirfaqain wa ma 'alaihima. Rukun yang ketiga yang wajib kita kerjakan ketika wudu adalah mencuci tangan dari ujung sini sampai ujung sini. Dari ujung jari sini sampai ujung siku. Wajib dikenakan air semua, dicuci. Nah, timbul permasalahan baru, misalkan na'udzubillah min dzalik, seseorang dia punya jari 6. Nah, itu bagaimana ketika wudu? Apakah cukup 5 jari aja yang dicuci? Karena kan normal orang 5 jari. Ataukah ke-6 jari tersebut atau ke-7 jari tersebut wajib dicuci juga? Jawabannya apa? Semuanya wajib dicuci. 7-7-nya, 6-6-nya, meskipun jari yang satu itu yang tambahan nggak ada tulang ya, nggak bisa bergerak misalkan, wajib dicuci. Ay kullu yadin asliyah aw zaidah iltabasat bil asliyah aw hadatha. Setiap tangan yang asli atau ada tambahan, atau jari yang asli atau ada yang tambahan, maka semuanya wajib untuk dicuci. Kemudian berikutnya warabi', yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra's aw sya'rihi fi haddih. Membasuh sebagian kulit daripada kepala atau sebagian rambut. Jadi mazhab Syafi'i itu dalilnya apa? Wamsahu bi ru'usikum. Allah mengatakan wamsahu bi. Bi di sini li tab'id, untuk sebagian. Mazhab Syafi'i mengatakan sebagian kepala kita kenakan air, hukumnya sah. Kalau mazhab lain Maliki harus semuanya itu kepala. Harus semua kepala ente kenakan air. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Mereka memaknai wamsahu bi di sini bi-nya li tab'id. Jadi sebagian aja. Hatta satu rambut atau sebagian rambut, sebagian satu helai rambut setengahnya terkena air, sah. Hatta meskipun ente basahkan tangan ente taruh begini aja tanpa ente gerak-gerakan begini, hukumnya sah. Ente gini ambil air, set, gini aja udah, begini taruh tanpa gerak-gerakan, hukumnya sah, kata mazhab Syafi'i. Bahkan kata mazhab Syafi'i nggak harus pakai tangan, ente basahin misalkan pakai tisu. Ente ambil tisu, ente basahin tisu tersebut, ente taruh kepala gini, set, hukumnya sah. Nah, kalau misalkan orang dia punya rambutnya itu panjang, rambutnya punya poni sampai depan muka. Nah, dia basahin itu apa? Bagian rambut yang depan muka tersebut. Dia cuma gini, misalkan rambutnya digini namanya, set, dibasahin pakai air depan mukanya itu, poninya yang panjang. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya nggak sah. Jadi harus rambut yang ada di kepala, bukan yang di depan muka. Misalkan orang panjang rambutnya sampai ke pundak, dia basahin rambutnya yang mana? Yang di pundak sini, hukumnya nggak sah. Misalkan orang rambutnya panjang sampai ke leher, dia basahinnya yang rambut yang panjang ke leher, hukumnya juga nggak sah. Jadi wajibnya di mana? Yang di kepala. Berikutnya yang kelima, ghaslu ar-rijlaini ma'al ka'bain wa syuquqihima. Mencuci kedua kaki. Bersamaan juga yang wajib dicuci apa? Al-ka'bain. Itu ka'bain, mata kaki. Ketika misalkan kaki ente ada pecah-pecahan, ada lubang-lubang, itu wajib juga dikenakan air. Sama juga misalkan tadi kita contohkan, kalau di tangan ada jari tambahan. Begitu juga ketika orang punya jari tambahan di kaki, 6, ada 7, maka bagaimana? Juga wajib untuk dicuci. As-sadis at-tertib falau ghatasa sahha wudu'uhu wa illam yamkuth. Yang terakhir, yang keenam adalah apa? At-tertib. Harus berurutan. Kalau misalkan dia berurutan, dimulai dari tangan dulu, atau misalkan dimulai dari kaki dulu, maka sah wudunya? Nggak sah. Jadi harus tertib. Tapi dikecualikan, misalkan orang itu in ghamasa nawiyan. Misalkan ada seseorang nih, dia mau wudu. Ketika dia mau wudu, dia itu berenang, nyemplung ke dalam air. Tujuannya apa? Dia niatkan sembari berenang itu apa? Dia niatkan buat wudu. Maka bagaimana? Sah wudunya? Dikatakan hukum wudunya sah. Nah, tadi kan dikatakan, hati harus tertib, harus berurutan. Kalau orang masuk ke dalam air, dia kan berurutan tuh. Sekali masuk langsung terkena semua. Itu kan nggak tertib. Sah nggak hukumnya? Jadi dikecualikan. Ketika orang itu in ghamasa, dimasuk ke dalam air, meskipun dia nggak tertib, maka dia hukumnya sah. Nah, tapi dikecualikan. Misalkan orang dia mandi di bawah dush. Apa itu dush? Shower. Atau misalkan dia di bawah air mancur. Atau misalkan dia di bawah syalal, di bawah air terjun. Atau dia mandi hujan. Bagaimana? Apakah dia harus tertib atau tidak?
Jawabannya, maka hukumnya dia harus tertib. Dia nggak sama kayak tadi orang yang nyemplung. Nah, kalau kata Ibn Hajar al-Haytami, orang nyemplung nih meskipun dia nyemplung sebentar, kata Ibn Hajar al-Haytami, wudunya sah. Dia nggak perlu lama-lama, nggak perlu 1 menit, 2 menit, 3 menit, nggak. Tapi kata Imam Rafi'i lah, orang yang nyemplung atau berenang, maka dia wajib agak lama. Nah, kalau yang tim lebih aman pakai pendapat Imam Rafi'i, biar khurujan min al-khilaf. Watajibul muwalat fi wudu'i daimil hadas wasishab an-niyyah hukman. Ini kalau orang yang dia itu normal, dia nggak punya penyakit beser, dan dia bukan wanita yang sedang istihadah, dia wajib mualah nggak? Itu mualah wajib nggak ada jeda nggak wudunya? Nggak wajib. Misalkan orang dia lagi wudu nih, kemudian pas dia mau mencuci kakinya, dia telepon, dia angkat telepon, ngobrol 5 menit, 10 menit, 30 menit. Kemudian setelah dia ngobrol telepon, dia cuci kaki doang. Menyempurnakan hanya di kakinya aja. Hukumnya sah nggak? Sah. Kalau orang normal. Tapi kalau orang yang salisul baul, orang yang penyakit beser, atau wanita sedang istihadah, maka dia wajib buat mualah. Yang tadi begitu tuh, nggak boleh buat dia. Jadi orang yang beser, misalkan dia tuh lagi berwudu, pas sampai kaki di telepon. Dia angkat telepon ngobrol 5 menit, 10 menit, 20 menit. Kemudian dia selesai telepon, dilanjutin kakinya langsung, sempurnakan kakinya aja langsung, maka hukumnya nggak sah. Karena buat orang salisul baul, orang yang dia itu beser dan dia wanita istihadah, wajib buat mualat. Dan orang yang salisul baul, yang dia itu sedang beser, dia sakit beser dan juga yang istihadah, dia wajib apa? Selalu menghadirkan niat wudu sampai akhir selesai wudu. Kalau kita yang normal nih, wudunya kapan? Niat wudu kapan? Cuma sekedar di muka aja. Kita putus niat, wudu kita selesai, khalas. Nggak wajib lagi. Tapi orang yang beser dan orang yang wanita istihadah, dia wajib menghadirkan niat wudunya sampai selesai wudunya. Kalau misalkan seseorang dia tadi wudu, ketika dia wudu sisa kakinya, kemudian dia ditelepon sama orang, dia angkat teleponnya, ngobrol 5 menit, 10 menit, 30 menit. Selesai ditelepon, dia mau berenang misalkan. Tadi sisa apa tuh? Sisa kaki. Kemudian ketika dia berenang, nyemplung ke dalam, berenang 5 menit, kemudian dia naik lagi ke atas, selesai berenang. Nah, ketika dia naik ke atas, selesai berenang, dia lupa, ya, tadi kan saya wudu tuh sisa kaki. Tapi pas saya tadi berenang, saya nggak niat buat menyempurnakan cucian kaki saya buat wudu. Dia lupa buat niat. Sah nggak wudunya? Hukumnya nggak sah. Kenapa? Dia nggak ada niat buat menyempurnakan wudu kakinya dia. Baik, sampai situ aja. Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.